jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah kami dan insya Allah menjadi pahala jariah sampai hari akhir. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وبعد. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan lagi dalam bermajlis ta'lim yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat, memberikan kita cepat terhadap pemahaman ilmu ini, memberikan kita kuat hafalan terhadap ilmu ini, dan yang terpenting ketika kita sudah memiliki ilmu ini maka laksanakanlah. Maka pelaksanaan ibadah yang diwajibkan ataupun yang disunnahkan, teorinya adalah kita paham dalil dulu. Setelah kita paham dalilnya, kita meyakini keabsahan dalil itu. Kalau misalnya hadis, dicari hadis yang sahih dan tidak menggunakan hadis yang dhaif di dalam pelaksanaan ilmu ini. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakannya. Jadi yang pertama adalah mencari dalil, kemudian yang kedua meyakini dalil, kemudian yang ketiga melaksanakan. Jangan dibalik. Biasanya kita langsung melaksanakan tanpa tahu dalilnya. Terkadang ketika kita dikasih tahu bahwasanya engkau melaksanakan satu ibadah yang tidak punya dalil atau tidak berdalil, baru dia bingung, baru dia mencari yang namanya dalil. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan datangnya kita ke majelis ilmu ini, kita cari dalil dulu. Meyakini, tidak faham tanya sama ustadznya, tidak faham masih mencari lagi, baru kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan atau melaksanakan dari dalil tersebut. Adapun pelaksanaan ibadah, maka kita disarankan, kita dianjurkan, kita dimotivasi di dunia ini kerjakan sesuatu yang berdalil. Berarti kalau sesuatu itu tidak berdalil, bisa jadi itu perkara yang mubah. Yang tidak berdalil bisa jadi itu adalah satu hal yang haram. Sehingga para jamaah, supaya hidup kita bermanfaat, kerjakanlah ibadah yang berdalil. Maksudnya ada tuntunannya, yaitu dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, pada hari ini kita akan membahas tentang babun fi tatawwu' al-mutlaq. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an, pada hari ini kita akan membahas tentang salat sunnah mutlak. Kemarin sudah kita bahas salat sunnah muqayyad. Apa perbedaan antara muqayyad dan mutlak? Muqayyad adalah salat sunnah yang terikat dengan waktu. Kemarin kita sudah bahas ada salat witir, ada salat duha, ya, yang terikat dengan yang namanya waktu. Sekarang kita akan bahas sunnah mutlak yang tidak terikat dengan waktu, para jemaah. Ya, istilahnya waktunya mungkin lebih panjang. Para jemaah, ruya ahlus sunan, diriwayatkan dari para ulama ahlus sunan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'il, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyu salati afdal ba'dal maktubah, salat apa yang lebih utama setelah salat wajib? Salat apa yang lebih utama setelah salat wajib? Qala as-salatu fi jawfil lail. Maka Rasulullah SAW menjawab, salat di pertengahan malam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah pada kitab Shiyam. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, maka salat yang terbaik
setelah sholat wajib adalah sholat malam. Kemarin sudah kita bahas, sholat yang terbaik setelah sholat fardu wajib adalah sholat rawatib. Maka ini berarti ada perbedaan pendapat. Kenapa sebagian para ulama mengatakan sholat rawatib adalah sholat sunnah yang terbaik? Karena sholat rawatib adalah sholat yang mengitari, sholat yang mengikuti sholat wajib. Tapi sebagian para ulama mengatakan bahwasanya sholat sunnah yang terbaik adalah sholat sunnah malam. Karena hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah ditanya, sholat apa yang lebih utama setelah sholat wajib? Maka Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu fi jawfil lail, yaitu sholat di pertengahan malam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada sebabnya. Kenapa kok sholat malam adalah sholat nomor 2 setelah sholat wajib? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, inna fil lail la sa'atan. Karena pada sholat malam itu ada satu waktu. Karena di malam hari itu ada satu waktu. La yuwafiquha rajulun muslim. Apabila seorang muslim bertepatan dengan sholat malam tersebut, yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah. Dan kemudian dia meminta kepada Allah dengan permintaan yang baik dari perkara dunia dan akhirat. Jadi dalil ini juga menunjukkan bahwasanya antum di sholat malam boleh antum meminta kepada Allah tentang perkara dunia dan akhirat. Kemudian para jamaah, illa a'tahu iyyah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya. Wa dzalika kulla lailatin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima doanya manusia di setiap malam. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Kenapa Rasulullah SAW juga mengatakan salat di pertengahan malam ini adalah salat sunnah yang terbaik? Karena dengan berbagai macam sebab, yang salah satunya sudah disebutkan, yas'alullah khairan, yang dia minta kebaikan, min amri dunya wal akhirah, dari perkara dunia dan akhirat, illa a'tawiyah, kecuali Allah akan berikan. Keutamaan yang pertama, sholat malam itu adalah apa? Doanya makbul. Doanya diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan yang kedua. Kenapa Rasulullah SAW lebih mentafdhil, mengutamakan salat fi jawfil lail, yaitu salat di pertengahan malam? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kalian lakukan qiyam lail. Kata Rasulullah SAW, fa innahu da'bus salihin qablakum, bahwasanya salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatu lakum ila rabbikum, dan salat malam itu adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Rabbmu, kepada Allah. Wa maghfiratan lisayyi'at, salat malam itu adalah penghapus dosa, wa manhatu 'anil itsm, dan pencegah dosa atau kemaksiatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada yang kedua ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, disebutkan oleh Rasulullah SAW keutamaan salat malam. Yang pertama, Rasulullah SAW hathu, memotivasi kita, hendaklah kalian melakukan salat malam. Kenapa? Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Antum kalau mau jadi orang soleh, salah satunya harus salat malam. Karena salat malam itu kebiasaannya orang saleh. Kemudian, wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum, fadilah keutamaan salat malam yang berikutnya adalah
Salat malam ini adalah bentuk cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian keutamaan yang lain, wa maghfiratil sayyi'at. Ternyata salat malam ini menghapuskan keburukan yang sudah kita laksanakan. Kemudian wa manhatu 'anil itsm. Ternyata salat malam ini adalah keutamaannya pencegah dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau antum ingin tercegah dari dosa, kalau antum ingin tercegah dari kemaksiatan, maka laksanakanlah salat malam. Maka antum akan jauh dari semua itu. Waqad madahallahu al-qa'imina minal lail. Dan keutamaan yang lainnya para jamaah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang salat malam. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang salat malam. Qala Allah taala, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka sebelum itu, yaitu dunia, melakukan kebaikan. Kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur malamnya. Jadi orang yang sholat malam itu sedikit tidurnya para jamaah. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahur. Para jamaah, dalam surat Az-Zariyat ayat 16 sampai 18, ini bentuk pujiannya Allah sama orang yang sholat malam. Apa bentuk pujiannya Allah terhadap orang yang sholat malam? Mereka adalah orang yang melakukan kebaikan di dunia, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur malamnya, kata Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang beristighfar. Mereka adalah orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Tapi nyatanya para jemaah, kalau kita ngomong sahur, Pak, habis sahur apa yang kita lakukan? Ngobrol. Habis sahur Ramadan misalnya nih ya. Habis sahur kita nyetel TV. Karena ada sinetron di TV itu. Apa sinetronnya? Umar bin Khattab berseri. Padahal para jamaah di waktu sahur itu para jamaah bagus-bagusnya untuk berdoa, bagus-bagusnya untuk memohon ampun. Tapi banyak manusia yang kecelik. Tidak suka itu, dilihat lagi channel yang lainnya. Ternyata ada lawak-lawakan, guyon-guyonan. Jadi Ramadan kita ini habis, Pak. Dimakan sinetron, dimakan guyonan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Qala Allah Ta'ala, tidak sampai di situ Allah memuji orang-orang yang salat malam para jamaah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lumbung mereka jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya, yaitu Allah, khaufa, merasa khawatir, harap, wa tama'a, dan mereka berharap, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka telah diberikan rezeki kepada Allah, dari Allah, dan kemudian mereka menginfakkan rezeki itu. Ini sifatnya orang yang sholat malam para jemaah. Fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka di dalam surat As-Sajdah ayat 16-17 ini, tak satu pun yang tahu nikmat yang menanti mereka sungguh indah dipandang, maka ini adalah sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan para jemaah. Maka para jemaah rahimani rahimakumullahu jami'an, ini juga termasuk yang mana Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu memberikan kita kenikmatan dalam salat malam. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ditanya apa sih kenikmatan dalam hidup kita? Kenikmatan dalam hidup kita ini ibadah, Bang. Ibadah itu paling enak, nikmat.
Wan nusus fi dzalika katsiratun tadullu ala fadli qiyamil lail. Dan juga banyak nas-nas yang begitu banyaknya mendalilkan atas keutamaan qiyamul lail. Fattatawwu al-mutlaq afdaluhu qiyamul lail. Adapun sunnah mutlak yang paling utama adalah qiyamul lail. Li'annahu ablagh fil asrar. Karena qiyamul lail itu bersifat rahasia, tidak ada orang yang tahu karena semua tidur. Wa aqrabu ilal ikhlas, salat malam itu lebih dekat dengan keikhlasannya. Wa li'annahu waktu ghaflatan nas, karena ketika saat itu manusia terlena. Walamma fihi min ithari ta'a, maka salat malam ini juga menggambarkan ketaatan bagi kita ala naumi warraha, terhadap orang-orang yang tidur dan istirahat. Para jamaah, yang lainnya tidur, yang lainnya istirahat, antum salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini utama. Wa yustahabbu at-tanafful bis salati fi jami'il awqat. Dan hukumnya mustahab, yaitu salat sunnah di dalam seluruh waktu. Ghairu awqatin nahi, kecuali waktu-waktu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa salatul lail afdal min salatin nahar. Salat malam itu lebih baik daripada salat di siang hari. Lamma sabaq, sudah kita jelaskan, wa afdalu salatul lail salatu fi thuluthil lail ba'da nisfih. Maka para jamaah, paling baiknya salat malam adalah salat di pertigaan malam setelah setengahnya. Jadi setengahnya antum disuruh tidur dulu. Setengah malam antum tidur, sepertiga malam antum sholat, seperenam malam antum tidur lagi untuk persiapan subuh. Bisa gitu para jamaah. Ana pernah ketemu sama teman ayah saya umur 80 lebih. Dia juga seorang dokter. Dia masang alarm bangun tidur setiap 1 atau setiap 2 jam. Bisa tuh. Nah, jadi pasang alarm. Ini Iqbal, ana tunjukkan alarm ana. Jam 11 ana bangun, jam 1 ana bangun, jam 3 ana bangun. Subhanallah. Apa yang dikejar beliau? Kesehatan. Apa yang dikejar? Pokoknya bangun harus minum, bangun harus minum, bangun harus minum. Tapi wallahu a'lam, mungkin dia menyembunyikan bahwasanya dia juga sholat malam, tapi dia ngajari anak hidup sehat. Salah satu ajarannya dia bahwasanya setiap jam 11, jam 1, jam 3 pasti dia bangun untuk minum air. Dan dia umurnya sudah 80 lebih, sehat, masih ke masjid, sholatnya berdiri, tidak duduk. Kalau antum ingin tahu nanti sama saya sholat bersama beliau. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lamma fi sahihi marfu'an, dalam kitab sahih marfu' yang langsung kepada Nabi Muhammad SAW, apa kata Rasulullah? Ahabbus salah ila Allah salatu Dawud. Aku paling cinta, paling senang salat kepada Allah yaitu salatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail. Nabi Dawud itu setengahnya dia tidur. Wa yaqumu thuluthahu, sepertiganya dia bangun untuk salat. Wa yanamu sudusahu, seperenamnya kemudian dia tidur lagi untuk persiapan salat subuh. Jangan ditanya, loh Ustaz, Nabi Dawud itu juga salat. Mulai zamannya Nabi Adam salat itu ada para jamaah. Ya, mulai dari zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai dalam satu riwayat mereka juga haji, Pak. Duh, tidak ada Ka'bahnya. Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Ka'bah itu yang bangun Nabi Adam alaihissalam, yang pertama kali. Kemudian yang kedua kali baru Nabi Ibrahim. Tapi wallahu alam, khilaf di antara para ulama. Ka'bah pertama kali siapa yang bangun? Al-rajih, yang rajih adalah pendapat yang mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah. Bahkan dalam satu riwayat juga disebutkan bahwasanya baterahnya Nabi Nuh selama 150 hari tidak kemana-mana, tawaf di Ka'bah itu para jemaah. Antum perlu baca Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
fakana yurihu nafsahu binaumi awal al-lail. Maka Rasulullah SAW istirahat pada awal malam. Makanya setelah sholat isya jangan begadang. Habis sholat isya kumpul sama keluarga, misalnya jam 8, jam 9 tidur persiapan sholat malam. Thumma yaqumu fil waqti alladhi yunadi Allah fihi fayaqul. Kemudian dia bangun ketika Allah menyeru, kemudian dia mengatakan hal min sa'il fa'utihi su'lahu. Apa kata Rasulullah? Adakah di antara hambaku yang memohon, maka aku akan memberikan semua apa yang dia mohon. Ini Rasulullah SAW. Thumma yanamu baqiyatal laili fi sudusil akhir. Kemudian sehabis sholat tidur lagi 1/6 aja. Liyakhudha rahatah, untuk mengambil waktu istirahat, hatta yastakbila salatul fajr binashat, sampai dia kembali untuk sholat fajar, sholat subuh dengan semangat lagi. Hadza huwal afdal. Maka ini adalah yang afdal. Wa illa fallail kulluhu mahallal qiyam. Kecuali dia mau sholat satu malam suntuk juga tidak masalah. Para jamaah, qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, qiyamul lail minal maghrib ila tulu'il fajri. Imam Ahmad bin Hanbal sampai mengatakan, salat malam itu waktunya dari salat maghrib sampai salat subuh. Wa alai, dan kemudian fannafilatu bainal isya'ain min qiyamil lail. Sehingga para jamaah, kalau antum salat sunnah setelah maghrib tadi, salat apa tadi? Rawatib kan? Maka itu juga dikatakan sebagai salat malam. Karena apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, bahwasanya salat malam itu mulai dari maghrib. Jadi salat sunnahnya antum di antara maghrib dan isya yang antum tadi laksanakan, itu juga termasuk bagian dari salat malam. Para jamaah, lakinna ta'khiral qiyam ila akhir al-lail afdal. Tapi salat malam di akhir malam itu lebih afdal. Kama sabaq, seperti yang sudah kita jelaskan, qala Allah Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil? Apa Muzammil para jemaah? Orang yang berselimut. Makanya suratnya dikatakan Al-Muzammil. Ini antum masih tidur berselimut atau enggak? Soalnya hawanya di sini panas. Bismillah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna nasyiatal lail, bangun di waktu malam itu lebih tepat. Hiya asyaddu wad'a, lebih khusyuk. Jadi sholat malam itu lebih khusyuk. Tak ada yang ganggu. Antum baru sholat Allahu Akbar, anak baru sholat ruku, anak di sini. Baru sujud, anak mainan di sini. Sholat malam enggak, anak-anak udah tidur. Istri pun enggak ganggu. Tapi antum perlu bangungi istrinya antum. Kemudian para jamaah, wa aqwamu qila. Apa kata Allah? Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di waktu itu para jamaah lebih berkesan bacaan di waktu itu. Jadi bacaan Al-Qur'an di salat malam itu lebih terkesan. Berkesan. Maksudnya apa? Enak. Tidak ada yang ganggu. Kemudian para jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Wan nasyi'ah hiya al-qiyam ba'da an-naum. An-nasyi'ah inna nasyi'atal lail. Maksud pada ayat ini adalah bangun setelah tidur. Makanya dinamakan wa tahajjud innama yakunu ba'da an-naum. Dan tahajud itu artinya, salat tahajud itu adalah salat yang dilakukan setelah tidur. Sudah kita bahas kemarin. Wa yanbaghi ayyan ya qiyamal lail. Maka seharusnya para jamaah kita terus melakukan qiyamul lail. Fayambaghi lil muslim ay yaj'ala lahu hadzan min qiyamil lail. Maka setiap muslim menyempatkan waktunya untuk qiyamul lail. Yudawamu alaihi wa in qalla, konsisten meskipun itu sedikit salat malamnya para jamaah. Ini antum salat malam tiap hari apa enggak? Ya insyaallah.
Ya, tapi saya tidak mau ngecek HP-nya. Antum tidak pakai HP, insya Allah sudah bangun jam 3. Hah? Anak kalau bangun malam para jamaah, mau kencing atau mau buang air, anak ngomong dalam hati anak, wallah, satu kenikmatan, anak dibangunkan sama Allah. Kalau tidak bangun sholat malam, kayak apa rasanya? Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Sholat malam para jamaah. Minta apa yang antum butuhkan, Allah akan kasih. Jangan khawatir, Allah itu Maha Pemberi. Fa idza istaiqadha istaq. Caranya ketika antum bangun, siwakan antum. Wa dzakarallah wa dzikrullah. Kemudian antum zikir kepada Allah yang seperti yang sudah kita ajarkan dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi antum ketika bangun itu doa para jemaah. La ilaha illallah. Ini khusus untuk bangun ketika malam hari. Kalau antum pas bangun subuh tidak bisa, Pak. Karena subuh bukan malam hari. Subuh waktunya kapan? Ya subuh, Pak. Taib. Apa katanya? Rasulullah SAW ketika bangun ketika waktu malam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya kerajaan, walahul hamd, baginya pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, terhadap semua hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Perhatian, ana ulang lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu. Baik. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Setelah itu antum lanjutkan Rabbi firli, ya Allah ampuni saya. Terus antum lanjutkan doa selanjutnya, misalnya doa bangun tidur, wa yakul alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi ahyani, yang menghidupkan saya, ba'dama amatani, setelah saya dimatikan. Berarti tidur itu adalah mati. Tapi tidur itu adalah mati sementara para jemaah. Wa ilaihin nusyur, nanti dikumpulkan pada hari kebangkitan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi radda alaihi ruhi, yang telah mengembalikan rohku, wa afani fi jasadi, dan memberikan kesehatan pada jasadku, wa adzin li bidzikri, dan memberikan aku waktu untuk berzikir. Atau dengan doa riwayat bangun tidur yang lain boleh para jamaah. Dan kemudian para jamaah, antum jangan lupa selipkan doa yang lain. Doa fadhal, antum mau doa apapun boleh. Boleh antum doa yang lainnya para jemaah. Setelah itu antum berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, maka antum akan diberikan apapun yang antum inginkan dan sholat antum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hafalkan doa ini para jemaah. Jadi antum ketika bangun tidur malam jangan kosongan, harus ada isinya. Ya, maksudnya isinya itu apa? Zikir kepada Allah. Wa yustahabbu ay yaftatiha tahajjudahu bi rak'ataini khafifatain. Maka juga dibolehkan, hukumnya mustahab, yaitu membuka salat tahajud dengan 2 rakaat yang ringan. Kalau biasanya di Indonesia dikatakan salat apa? Iftitah. Ini bukan dilakukan sebelum tarawih, Pak. Ini tidak dilakukan sebelum tarawih, tapi ini dilakukan ketika kapan para jemaah? Ketika bangun tidur dari sholat tahajud. Kemudian para jamaah, li hadits Abi Hurairah, dari hadits Abi Hurairah, idza qama ahadukum minal lail, apabila salah satu dari kalian bangun di malam hari, falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain, maka bukalah dengan 2 salat 2 rakaat yang ringan. Maka ini dilakukan pada salat tahajud para jamaah. Wa yusalli fi salatil lail, dan salam di dalam salat malam, min kulli rak'ataini, di dalam dua kali rakaat, maksudnya 2 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Wa yusalli fi salatil lail min kulli rak'atain, dan salam
di dalam sholat malam di setiap 2 rakaat. Liqauli sallallahu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, salatul lail mathna mathna, salat malam itu adalah 2 rakaat 2 rakaat. Rawahul jamaah. Wa makna, adapun maknanya mathna mathna ay rakaatani rakaatan, yaitu bentuknya 2 rakaat 2 rakaat. Bitasyahudi wa taslimatain, dengan 1 tasyahud dan bitasyahud wa taslimatain, yaitu dengan tasyahud dan 2 salam. Fahuwa thanaiyya la rubaiyah, maka salat malam ini adalah salat malam yang 2 rakaat bukan 4 rakaat. Maka menjadi satu pertanyaan sebetulnya para jamaah, apakah salat tarawih itu juga dinamakan qiyamul lail? Iya. Terus bagaimana dalil Aisyah yang mengatakan arba'an thumma thalath? Dalilnya Aisyah, Rasulullah itu salat berapa? 4 rakaat, kemudian 3 rakaat, wallahu a'lam. Yang dimaksud oleh Aisyah adalah 4 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, yastarih. Kemudian Rasulullah istirahat. Kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, yastarih. Kemudian Rasulullah SAW istirahat. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab para jamaah memang ini perbedaan pendapat. Maka di Indonesia ini ada 2. Ada yang sholat tarawih 4-4-3, ada yang sholat tarawih 2-2. Tapi ana sarankan buat antum sholat tarawih yang 2-2. Ana sarankan, meskipun ini ada khilaf di antara para ulama, kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya mereka juga berpegang dalil pada Aisyah radhiyallahu anha, arba'an thalatha. Betul, memang ada dalil itu para jemaah. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, wa yanbaghi italatul qiyam wa ruku'i was sujud, dan dimotivasi bahwasanya sholat malam itu adalah sholat yang panjang berdirinya, tulul qunut. Maka afdalnya para jamaah, sholat malam itu adalah sholat malam yang panjang. Ustaz, hafalan saya surat pendek-pendek. Terus bagaimana kita sholat? Buka Al-Quran tidak masalah, sholat sunnah boleh. Jadi antum ketika sholat sambil buka Al-Quran, baca Al-Quran tidak apa-apa. Ya minimal 1 juz lah Pak. Ya kalau tidak kuat, latihan setengah juz lah. Berapa rakaat biasanya? 11, jangan kurang dari itulah. Kecuali memang 11 itu campur bersambung dengan sholat witir. Ya, bersambung dengan sholat witir. Ya. Kemudian para jamaah, warruku'i was sujud, rukunya dan sujudnya juga lama. Jadi antum bedakan para jamaah. Salat yang antum lakukan tadi ini, salat maghrib sama salat isya dan yang lain, antum bedakan. Salat malam ini salatnya antum pribadi, yang orang tidak ikut, sehingga antum bebas untuk ngatur volumenya. Dan juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya di situ ada sunnah, suaranya boleh dikeraskan para jamaah. Karena sholat malam. Terus kemudian yang kedua, suara yang agak dikeraskan itu supaya bisa membangunkan anggota orang yang ada di rumah kita. Tapi kalau antum di rumah mertua ya hati-hati. Ngomong dulu sama mertuanya. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa yanbaghi ay yakuna tahajjuduhu fi baitih. Salat tahajud yang lebih baik adalah di rumahnya, bukan di masjid. Kecuali antum di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu beda para jemaah. Maka Masjidil Haram, Masjid Nabawi ketika salat Id juga tetap dibuka. Jadi jangan antum merasa nanti salat Id Al-Miswati harus dibuka. Dalilnya Masjidil Haram. Tidak bisa. Masjid Al-Miswati dengan Masjidil Haram beda hukum.
Jadi kalau Masjidil Haram, antum terus dimotivasi untuk sholat di Masjidil Haram, karena sholat yang terbaik adalah sholat yang dekat dengan Ka'bah. Ana pernah ditanya sama teman-teman ketika sama masuk Masjidil Haram, ente mau kemana? Di sini zen. Enggak, ana mau sholat, mau menghadap Ka'bah, karena punya fadilah. Ada seorang ulama qiraat, ketika dia mencari sanad qiraat kepada Syekh Aiman Suwaid, ya, ketika Syekh Aiman Suwaid dia tidak bisa huruf ra. Ini ulama orang Arab, Pak, tidak bisa huruf ra. Nah, kita orang Serono ini bisa tidak ngomong ra? Tidak bisa. Katanya Syekh Aiman Suwaid, kalau engkau ingin mendapatkan ijazah qiraah, kamu harus bisa huruf ra. Karena dia tidak bisa huruf ra yang benar. Kata dia, uhawil, aku berusaha tetap tidak bisa. Hampir putus asa. Terus aku ngomong sama Syekh, gimana ini? Sudah. Ente jam 3 malam banguno, ya, minta sama Allah di depan Ka'bah. Dipraktekkan para jamaah. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah, akhirnya dia bisa huruf ra dan dikasih sanad. Sanad itu maksudnya bacaannya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu antum, ada hajat yang mungkin antum belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, antum punya uang, berangkat umrah. Selalu berada di depan Ka'bah. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan kita semua yang ada di masjid ini. Jadi kajian Ahad malam Senin libur, karena semuanya umroh, Pak. Loh iya, bukan satu hal yang mustahil kan? Nebis dari sini semuanya. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Dan itu bukan satu yang mustahil, para jamaah. Bukan satu yang mustahil. Cerita saya pribadi, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada satu ketika itu, saya sebetulnya harus mendapatkan uang sekitar 20 juta. Tapi saya tidak mendapatkan uang itu. Akhirnya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Saya ngomong dalam hati saya kalau dapat uang 20 juta ini, saya ingin umroh dengan 20 juta ini. Tapi saya tidak dapat uang itu. Terus saya doa kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Saya naik sepeda motor sampai jalan sampai itu. Doa terus. Doa terus pokoknya. Malam doa, ini doa Allahumma jurni. Karena saya butuh sama uang itu, ingin umroh saya. Tapi tidak dikasih sama Allah uang itu. Tapi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah saya pahala terhadap musibah ini dan berikanlah ganti yang baik. Subhanallah. Ketika siang mendekati asar, saya ditelepon dari Jakarta. Halo, ini Muhammad Iqbal Atamimi. Oh ya, saya betul, Pak. Selamat, antum dapat haji gratis. Subhanallah. Antum dapat haji gratis. Para jamaah, yang saya inginkan 20 juta, saya dapat 250 juta. Yang menghajikan Raja Salman lewat Dubes. Jaraknya cuma 2 minggu. Persiapan 2 minggu, setelah itu 2 minggu depan berangkat, khalas. Tidak ada yang mustahil. Antum di Indonesia nunggu haji puluhan tahun berjamaah. Ini cuma 2 minggu, Pak. Ya, itu 15 tahun belum berangkat. Ini 2 minggu para jamaah. Antum ini sekarang hari Ahad, besok Senin saya tunggu di Jakarta, tolong serahkan paspor. Hari itu saya langsung berangkat ke Jakarta. Saya serahkan paspor. Sudah, saya disuruh pulang. Akhirnya saya pulang lagi ke Banyuwangi, saya minta suntik meningitis sampai dokternya tidak mau nyuntik saya. Kenapa? Jamaah Indonesia sudah berangkat semua haji. Ente haji apa?
Ketika hari itu para jamaah saya diputer ke rumah sakit, semuanya tidak ada yang mau nyuntik saya. Karena meningitis itu repot. Meningitis itu dikhususkan untuk umrah dan haji. Saya sampai telusuri gimana caranya suntik meningitis ini. Ternyata dari Depak atau Kemenak itu, orang-orang itu didaftarkan lewat puskesmas masing-masing yang terdekat. Dari puskesmas didaftarkan ke RSUD. Jadi meningitis itu harus terdata, harus pakai paspor. Ini paspor saya. Loh Pak, ini haji Banyuwangi sudah berangkat semua. Ente ini haji apa? Sudah suntikin saya, nanti saya jelaskan. Ente tidak paham. Akhirnya saya diputer Pak. Saya ke rumah sakit Yasmin, tidak ada. Saya ke rumah sakit RSUD, saya tidak ada. Sampai saya telepon dokter. Ini kurang dua pekan harus berangkat. Karena sudah hampir masuk 1 Dzulhijjah ketika saat itu. Dan tanggal 6 Dzulhijjah, perjalanan semua ke Mekah ditutup. Tidak boleh ada orang yang masuk. Akhirnya saya ketemu seorang dokter. Kalau seandainya anak bisa nyuntik ente, anak suntik ente. Tapi anak tidak punya itu. Akhirnya si dokter yang asli itu telepon sama saya. Dokter yang pertama itu. Pak gimana? Sudah berhasil dapat suntikan meningitis? Saya tidak dapat. Ya sudah, saya ke sini saja. Akhirnya saya datang lagi ke sana, baru kemudian saya disuntik. Saya ditanya, ini haji apa Pak? Saya dihajikan lewat dubes, tamunya Raja Salman. Wah kaget semua. Makanya para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu hal yang mustahil. Maka dari diri anak pribadi para jamaah dimuliakan oleh Allah, apa yang menjadikan salah satu makbul itu para jamaah? Saya berusaha itu 5 tahun. Ternyata saya saya cari satu-satu itu dari amal. Ternyata semua yang saya kumpulkan amalnya ada di sholat malam. Itu saya pribadi. Mungkin antum akan berbeda. Mungkin di antara antum amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika saat itu sedekah sehingga antum diumrohkan, ketika antum dihajikan, mungkin bisa jadi itu. Atau mungkin di antara antum ada yang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua antum sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan haji dan umroh bagi antum. Para jamaah ketika saat itu kumpul 56 orang berangkat Pak haji. Ditanya satu-satu saat temenan itu, ente berangkat haji dapat hadiah seperti ini, apa kira-kira yang membuat ente dapat hadiah? Semuanya harus semua berpikir tentang apa yang dia lakukan. Salah satunya para jamaah, seorang pria naik haji karena apa para jamaah? Karena ngerawat istrinya selama 20 tahun. Jadi istrinya itu lumpuh, dirawat sama dia 20 tahun para jamaah, dimandikan, dipakaikan apa segala macam. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia haji. Kemudian yang lain saya tanya, ente haji ini karena apa? Saya ini marbot masjid. Saya ini marbot masjid. Semua ditanya satu-satu. Ternyata mereka punya amalan andalan mereka yang mungkin mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas wasilah dari amalan mereka. Sudah isya belum? Tafadhal. Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah kami dan insya Allah menjadi pahala jariah sampai hari akhir.
jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah kami dan insya Allah menjadi pahala jariah sampai hari akhir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Wa yanbaghi an yakuna tahajjudu fi baitihi. Maka tahajud yang terbaik itu adalah di rumahnya. Faqad ittafaqa ahlul ilm ala anna salat at-tatawwu fil baiti afdal. Berittifaq ahlul ilm bahwasanya salat sunnah yang terbaik adalah di rumahnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti, dan Rasulullah SAW salat sunnah di rumahnya. Karena banyak para jamaah manfaat salat sunnah di rumahnya. Yang paling utama adalah mengajarkan kepada anak dan istrinya, mengajak kepada anak dan istrinya untuk salat, dan juga salat sunnah di rumah untuk memeriahkan rumah dengan ibadah supaya terhindar dari keburukan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian, fa inna khaira salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah, sesungguhnya salat kalian yang terbaik adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Wa li'annahu aqrabu ila al-ikhlas. Kenapa salat sunnah di rumah? Karena salat sunnah itu lebih dekat kepada keikhlasan. Kalau sholat wajib bentuknya syiar. Orang laki-laki harus keluar untuk sholat di masjid, bukan di rumah. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat di masjid. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi wallahu a'lam bissawab, sholat yang jamaah hukumnya adalah wajib. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan nanti kita akan menjelaskan di dalam kitab salatul jamaah. Wa salatun nafilah, dan salat sunnah qaiman afdal min salati qa'idan bila udhrin, dan salat sunnah itu lebih baik dikerjakan dengan cara berdiri daripada duduk tanpa uzur. Jadi para jamaah, salat sunnah ini boleh antum dengan mengerjakan dengan duduk tanpa ada uzur. Tidak ada capek, tidak ada sakit. Tiba-tiba antum sholat sunnah dengan duduk langsung, tidak apa-apa. Karena beda rukunnya. Kalau sholat wajib harus dengan berdiri. Kemudian di qauli sallallahu, Rasulullah mengatakan, man shalla qa'iman, barang siapa yang sholat berdiri, fahuwa afdal, maka itu adalah yang terbaik. Wa man shalla qa'idan, barang siapa yang sholat sambil duduk, falahu nisfi ajril qa'im, maka dia akan mendapatkan setengah pahala dari orang yang sholat berdiri. Kalau misalnya berdiri antum dapat 100, maka duduk antum dapat 50. Ini bagi orang yang tidak punya uzur. Wa amma man shalla nafilah qa'idan li uzrin, gimana kalau misalnya dia sholat sunnah duduk tapi dengan uzur, misalnya dia sakit, misalnya dia musafir, misalnya sholat sunnah musafir apa? Witir. Dia sambil duduk misalnya, fa ajruhu ka ajril qa'im, maka kalau ada uzur, maka pahalanya tetap seperti orang yang sholat sambil berdiri. Di qauli sallallahu, Rasulullah SAW mengatakan, idza maridal abdu aw safar, barang siapa seorang hamba yang sakit atau dalam keadaan perjalanan, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka Allah akan menulis amalnya sama seperti orang yang sholatnya di rumahnya atau tidak musafir dan dalam keadaan tidak sakit. Sehingga para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika antum sholat duhur yang harusnya 4 menjadi 2 karena antum musafir, maka seakan-akan antum sholat 4 rakaat. Tapi juga dengan syarat musafirnya harus musafir syar'i, bukan musafir maksiat. Misalnya, Ustaz, ana mau ke Jakarta.
mau ke diskotik, boleh enggak? Sholat qashar dan jamaah. Tidak diperbolehkan sholat qashar dan jamaah dengan safar, dengan kemaksiatan. Tidak boleh. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau misalnya antum sering sholat di masjid, 5 waktu di masjid, tapi 1 waktu antum tidak ke masjid karena antum sakit, akhirnya antum sholat subuh di rumah, maka antum tetap mendapatkan pahala sholat subuh berjamaah. Paham para jamaah? Baik. Kemudian para jamaah, wa jawazut tatawwu jalisan ma'al qudrah 'alal qiyami mujma'an lahu. Dan diperbolehkan sholat sunnah dengan duduk, walaupun dia mampu dengan berdiri, maka ini telah ijma' di antara para ulama. Sehingga boleh antum sholat sunnah dengan duduk. Tapi para jamaah, anak nasihatkan kepada antum, ini kan ntar lagi sholat isya. Ya, habis sholat isya ada sholat rawatib. Maka antum sebetulnya sholat rawatib itu boleh sambil duduk. Tapi antum mendapatkan pahala setengah dari sholat yang berdiri. Tapi antum jangan lakukan ini di masjid-masjid yang lain, Pak. Ini pernah terjadi di luar kota, tapi orangnya tanya langsung sama ana. Jadi ada takmir, merasa heran, ada anak-anak muda, jenggotan lagi. Setiap sholat rawatib, habis sholat wajib, kemudian sholat rawatib, kemudian ke sana, terus sholat sunnahnya sambil duduk. Takmir ini bingung. Ini anak muda, jenggotan, sehat, tidak sakit, tapi kok sholat sambil duduk. Karena bingung orang takmir yang di sana, diusir dari masjid. Jadi antum jangan melakukan satu hal yang berbeda di masjidnya orang. Ada juga kejadian yang kedua para jamaah. Sholat maghribnya bersama. Sehabis sholat maghrib ada 2 orang ini mundur keluar melaksanakan sholat isya secara jamak dan qashar. Yang ada di sini ruwet para jamaah. Akhirnya habis ruwet takmirnya magi itu kumpul bagi orang itu. Ente ini sholat apa? Apa ente menganggap sholat yang tadi maghrib ini batal sehingga ente sholat lagi? Katanya si orang tadi, Pak, ini bukan sholat maghrib lagi, ini sholat isya. Saya ini musafir. Siapa yang ngomong kalau saya ini sholat maghrib lagi? Itu yang ngomong. Akhirnya si musafir itu ngamuk para jamaah. Itu gadap orang itu. Bohong itu. Saya ini musafir. Bayangkan para jamaah, seorang musafir saja dituduh yang bukan. Makanya antum kalau sholat di tempat lain yang mungkin pendapat-pendapatnya berbeda dan yang lain, antum ikuti masjid itu aja sudah. Jangan memaksakan kehendak, harus ikut pendapatnya antum. Kemudian para jamaah, wa yakhtimu salatahu bil witr, dan diakhiri dengan salat witir. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'al akhir salatihi bil laili witran. Dan Nabi Muhammad SAW menjadikan salat witir adalah salat yang terakhir di malam harinya. Wa amru bidzalika fi ahadits katsira, dan perkara ini banyak dalam hadis yang banyak. Dalam hadis-hadis yang banyak disebutkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian para jamaah, wa man fatahu tahajjudahu minal lail. Gimana kalau misalnya dia tertidur tidak salat tahajud? Ustuhibba lahu qada'uhu qabla dhuhur. Maka dia dibolehkan untuk sholat menggantikan tahajud sebelum sholat zuhur. Li hadisnya, man nama min hizbihi aw an syai'in minhu, barang siapa yang tertidur dalam membaca Al-Quran dan sholat, ya, aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhur, maka dia membacanya di antara sholat subuh sampai sholat zuhur. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Seakan-akan Allah menulis seakan-akan engkau salat dan membaca Al-Qur'an di malam hari. Maka para jamaah ini dimuliakan oleh Allah, kalau antum tidak sanggup untuk salat tahajud karena antum baru datang safar, baru datang jam 12, jam 1, antum capek tidur, baru bangun subuh. Maka ketika waktu duha antum bisa mengqadha salat tahajud. Kalau salat tahajud antum 11 yang biasa antum lakukan, berarti antum sholat di waktu duha. Di waktu duha adalah
12, yaitu digenapkan. Tidak mungkin antum mengqadha dengan sholat yang ganjil di siang hari, tidak, karena siang hari itu adalah sholatnya genap, sedangkan malam adalah sholatnya ganjil. Ayyuhal muslim, wahai kaum muslimin, la tahrim nafsaka min qiyamil lail, jangan biarkan dirimu terhalang dari sholat malam, walau bi syai'in qalilin, meskipun dengan sedikit, tadawum alaih, maka terus meneruskan antum walaupun itu sedikit, litanala min thawab al-qa'imin al-mustaghfirin bil ashar, supaya antum semua mendapatkan pahalanya orang salat dan pahalanya para pemohon untuk supaya dihapuskan dosa-dosa di waktu sahur. Wa rubbama yadfa bikal qalilu ilal katsir, mungkin dengan sedikit salat akan mendorong antum pada salat yang banyak. Mungkin pertama kali antum salat 2 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, merasa enak. 5 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Loh, kok enak salat malam? Lanjut lagi 7 rakaat. Kok enak? Lanjut lagi 9, lanjut lagi 11. Maka mungkin dengan hal yang sedikit amal antum akan memotivasi antum dengan amalan yang banyak. Wallahu la yudhi'u ajrul muhsinin, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang baik. Wallahu a'lam shawab para jemaah. Mungkin ada pertanyaan para jemaah? Fadhal. Ada yang mau tanyakan? Di perkara sholat atau di perkara yang lainnya? Oke. Ya, fadhal, Pak. Sholat malam itu dikerjakan orang tua itu bagaimana? Boleh apa tidak? Berjamaah, Pak? Iya. Taib. Sholat malam itu boleh berjamaah. Yang tiap hari sholat malam berjamaah yang dibolehkan adalah di sholat Ramadan, yaitu di sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu, oh iya, saya jelaskan salah satu dulu ya. Jadi sholat malam yang tiap hari boleh berjamaah itu adalah di waktu bulan Ramadan, karena keutamaannya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, apabila di luar Ramadan antum boleh berjamaah tapi tidak terlalu sering, kadang-kadang saja. Karena yang dilakukan oleh Rasulullah kadang-kadang Rasulullah sholat bersama Anas bin Malik, kadang-kadang Rasulullah sholat dengan Ibnu Mas'ud, kadang-kadang Rasulullah SAW sholat dengan Ibnu Abbas. Ya, terkadang. Bagaimana sholat dengan istri? Sangat dibolehkan, tapi tidak terus-terusan setiap hari berjamaah. Jadi mungkin satu pekan beberapa kali berjamaah, beberapa kali sholat sendiri-sendiri. Jadi boleh sholat malam itu berjamaah, ya, terkhusus bulan Ramadan setiap hari, itu lebih afdal. Tapi kalau di luar Ramadan tidak setiap hari, yaitu ahyanan, kadang-kadang. Baik. Ada yang lain? Fadhal, ya. Jika menggunakan musbah itu cara idealnya gimana? Ya, mungkin ini mushaf ya. Ya, antum begini bisa atau begini. Ya jangan terlalu besar gini, enggak kuat tangannya antum. Kasihlah Quran yang kecil ini kan. Nah, kalau perlu misalnya ini bisa ditaruh di kantong, silakan. Jangan ditaruh kantong yang sebelah sini ya Pak ya. Kantong celana ini jangan ya, karena dekat sama hal-hal yang lain. Antum duduk ya apa jangan. Kalau taruh sini bisa monggo. Tapi kalau antum sholatnya ngadep ke barat, terus kemudian antum taruh di sebelah sini meja, antum sholat, ketika waladhdallin amin, antum buka lagi, baca lagi. Setelah selesai taruh, kemudian ruku. Boleh. Sampingnya harus ada meja. Tapi kalau antum bisa punya ada kantong silakan. Berarti Qurannya jangan besar-besar. Jangan gede-gede kayak gini. Berat ya, Pak. Yang kecil-kecil aja. Boleh ya, itu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ya boleh ya. Itu khusus untuk di sholat sunnah. Maka ada di Masjid Surabaya, Ustadz Mubarak Ba Muallim,
itu kalau sudah sholat 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia menggunakan Al-Quran. Jadi kalau menggunakan Al-Quran itu biasanya lebih banyak dia akan mengambil ayat-ayatnya daripada menggunakan hafalan. Taib, ada yang lain? Ya, fadhal. Dalam sholat sunnah tadi kan bacaan sunnahnya kalau bisa itu kan yang panjang. Terus kalau kita hafalnya surat pendek-pendek itu terus dalam satu rakaat itu kita baca beberapa surat itu. Tidak apa-apa, monggo silakan. Tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Antum baca surat pendek digabung dengan beberapa surat. Boleh. Bismillah. Baik. Ada yang lain? Fadhal. Baik. Salat duha berjamaah itu tidak pernah ada. Salat duha berjamaah tidak pernah ada. Jadi saya juga kumpul sama guru-guru agama seluruh Banyuwangi yang swasta maupun negeri, itu juga tidak ada salat duha berjamaah. Kita tidak pernah tahu dalilnya salat duha berjamaah itu tidak pernah tahu. Jadi salat duha itu memang sendiri. Tapi pada intinya salat sunnah itu ada yang berjamaah, ada yang munfarid. Kalau yang berjamaah itu kan sudah kelihatan ya, salat Idul Adha, Idul Fitri. Ada enggak salat yang munfarid sendirian? Idul Adha, Idul Fitri. Aku salat ning omahe wis. Enggak ada. Itu bentuknya syiar. Terus kemudian insya Allah tanggal berapa ini ya? Ini mungkin Pak Saroni sebagai takmir, ini ada kabar bahwasanya sholat gerhana bulan total akan terjadi insya Allah, belum tentu ya terjadi, tanggal 7-8 September 2025. Adapun waktu gerhananya awal dimulai jam 23.27, berarti setengah 12. Awal kontak jam 00.30, puncak gerhana jam 1:11. Akhir kontak jam 1:52, akhir umrah jam 2:56. Mungkin Masjid Al-Miswati. Jadi mulai takbir itu bisa jam 1, sholat gerhananya jam 1:30 malam. Mungkin Masjid Al-Miswati mau mengadakan sholat gerhana, siapkan imamnya. Nah ini kalau sholat gerhana, sholatnya harus panjang. 1 rakaat 2 kali ruku. Pernah kan ya sholat gerhana ya? Pernah ya? Saya pernah pas gerhana bulan di rest area tol Semarang. Habis sholat maghrib, sholat isya, terus saya sholat gerhana ketika saat itu. Saya sudah berpikir mudah-mudahan di belakang saya tidak ada yang ikut. Ternyata banyak yang ikut, dipikir saya sholat isya. Akhirnya buyar semua. Karena apa? Karena rukuknya 2 kali. Dipikir mereka ini sholat apa gitu. Karena saya sholat di rest area di tol ya, di tol Semarang ketika saat itu. Jadi monggo, tapi para jamaah ketika jam 1 misalnya di area Serono ini mendung dan tidak kelihatan gerhana bulannya, maka tidak perlu sholat. Atau mungkin gerhana bulannya bukan jam 1. Ini kan perkiraan ya, jam 1 perkiraannya hisab. Tapi setelah dilihat-lihat gerhana bulannya mulai subuh, ya lakukan ketika subuh. Jadi melakukan gerhana bulan itu ketika terjadi dan antum melihat. Kalau antum tidak melihat gerhana bulan, maka tidak perlu sholat gerhana bulan. Baik, antum bisa melaksanakan di masjid-masjid antum. Baik, ada yang lain? Sama saja ya. Intinya antara gerhana mulai sampai terakhir itu sholat. Terus kemudian kalau memang ada waktu sisa, habis sholat itu dilanjutkan dengan khutbah, Pak. Sambil berdiri. Setelah itu dilanjutkan dengan berzikir. Terserah zikirnya bebas. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, boleh. Astagfirullah, astagfirullah, boleh. Dan dilanjutkan dengan sedekah. Karena
itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerhana ini Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Tapi sekarang yang terjadi ketika gerhana bulan dan matahari, bukan takut kita ini, malah mendatangi tempat tersebut, foto-fotoan, selfie-selfian, mengabadikan, kopi-kopian, ngafe-ngafean. Ini lucu ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengadakan adanya gerhana itu untuk menakuti hambanya. Bukan malah kita seneng-seneng, ketawa-ketawa, enggak. Kita disuruh apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di antara tanggal 7 dan 8. Ya antum bisa. Kalau memang itu terjadi ketika subuh, ya langsung habis sholat subuh antum bisa melaksanakan sholat gerhana. Atau mungkin sebelum subuh ada gerhana antum melaksanakan. Maka tanggal 7, tanggal 8 antum harus melihat. Kalau memang masih ada gerhananya jam 4 sebelum subuh. Subuh sekarang jam berapa? Jam 4 9 menit ya. Misalnya jam 4 itu masih ada gerhana, antum sholat, ada waktu 9 menit untuk sholat gerhana di masjid masing-masing. Baik, fadhal, ada yang lain? Tanggal 7 atau tanggal 8 September. Wallahu alam, ada sebagian ulama yang membolehkan. Misalnya antum ini jam 1 kan kesulitan mau kumpul di Al-Miswati. Iya kan? Ada yang rumahnya di sana, ada yang rumahnya di sana. Ya sudah antum sholat sendiri di rumahnya antum. Boleh. Ada sebagian pendapat yang mengatakan boleh. Cukup? Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah kami dan insya Allah menjadi pahala jariah sampai hari akhir.